Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sudah siap untuk belajar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integral. Integral adalah operasi kebalikan dari turunan atau diferensial. Makanya seringkali integral ini dinamakan juga sebagai anti turunan. Namun sebelumnya, support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kalian bisa berlangganan belajar matematika bersama Yana Hendiana. Baiklah, kita mulai. Selamat belajar. Kita mulai dengan bernostalgia materi sebelumnya, yaitu turunan. Misalkan diketahui Y sama dengan 2X. Ada yang masih ingat turunannya seperti apa? Oke, absen sama dengan 2. Kemudian kalau Y sama dengan 2X pangkat 3, berapa turunannya? Ya, turunannya 6X pangkat 2. Jadi selalu diingat ya, kalau turunan dari fungsi linear atau X-nya pangkat 1, maka turunannya tinggal menghilangkan X. Tapi kalau turunan dari fungsi polinom atau X-nya berpangkat lebih dari atau tidak 1, maka kita gunakan rumus KPK. Kalikan pangkat dengan koefisien, kemudian parkirkan variabelnya yaitu X, dan kurangi pangkatnya yaitu 2. Oke, sekarang kita hubungkan dengan materi yang akan dipelajari yaitu integral. Pada bagian awal tadi disebutkan bahwa integral adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Misalnya yang bagian atas Y sama dengan 2X, turunannya adalah 2. Maka kebalikannya adalah integral dari 2 adalah 2X. Nah ini ya, jadi saling berkebalikan. Nah sekarang perhatikan, yang seperti kail itu, itulah yang namanya lambang integral. Dan di bagian akhir dari fungsi yang diintegralkan ditulis dx, yang artinya diferensial dari x. Jadi fungsi yang diintegralkan ada di antara lambang integral dan tulisan dx. Ya, kita lanjutkan yang bagian bawah. Ini bisa kita tuliskan integral dari 6x kuadrat berarti berapa? 2x pangkat 3, karena kebalikannya ya. Sekarang coba perhatikan lagi yang bagian atas. Bagaimana kalau fungsi yang diturunkannya adalah 2x plus 2 atau 2x plus 10? Kira-kira turunannya berapa? Ya, turunannya tetap sama 2, karena turunan dari konstanta adalah 0 ya. Sekarang apa pengaruhnya terhadap integral? Integral 2 tadi 2x, tapi ternyata bisa plus 2, bisa juga plus 10. Nah, karena turunan dari konstanta tadi 0, maka kebalikannya integral dari 0 juga adalah suatu konstanta. Maka setiap integral dari suatu fungsi selalu ditambahkan dengan plus C, artinya ditambah suatu konstanta tertentu. Baiklah, kita mulai coba membangun rumus dari integral. Untuk kasus yang pertama, integral dari suatu bilangan tanpa variabel atau konstanta, hasilnya adalah X ya, dan jangan lupa plus C atau ditambah konstanta. Sebagai contoh, misalkan diberikan fungsi berikut ini. Nomor 1, misalkan integral dari 3dx, berarti hasilnya berapa? Oke, hasilnya adalah 3x, dan jangan lupa tambah C. Kemudian yang berikutnya, untuk soal nomor 2, berapa integral dari 2/7 dx? Nah
ini juga dia tidak punya variabel, maka hasilnya adalah 2/7. Tinggal kita kalikan dengan X. Dan jangan lupakan selalu ada plus C. Untuk kasus yang kedua, yaitu integral dari fungsi polinom. Artinya di sana kelihatan ada koefisien A, variabel X, dan pangkat N. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tinggal parkirkan A dengan X-nya, kemudian pangkatnya ditambah 1, dan pangkat yang sudah ditambah 1 tersebut menjadi pembagi. Kemudian selalu ditambah dengan C. Sekarang coba diperhatikan contoh yang diberikan. Nomor 1. Misalkan integral dari fungsi 6x pangkat 2. Langkah pertama, 6x nya diparkirkan, 2 ditambahkan dengan 1, dan 2 tambah 1 tersebut menjadi pembagi, sehingga didapatkan 6x pangkat 3/3. 6 dibagi 3 hasilnya 2, sehingga hasil akhir adalah 2x pangkat 3 ditambah C. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang kita coba nomor 2. Integral dari fungsi x pangkat 6. Berarti di depan x berapa? 1 ya. Jadi 1x 6 ditambah 1, dan pembaginya juga sama, 6 ditambah 1, sehingga didapatkan 1/7 x pangkat 7, dan selalu ada plus C. Jadi rumusnya mudah ya. Koefisien dan variabel diparkirkan, pangkatnya ditambah 1, pangkat yang sudah ditambah 1 menjadi pembagi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nomor 3. Misalkan integral dari fungsi 3x. Nah, itu x-nya pangkat berapa? Pangkat 1 ya. Jadi 3x nya diparkir, pangkatnya 1 tambah 1, dan pembaginya akan sama dengan pangkat yang sudah ditambahkan, sehingga jawabannya 3/2 x pangkat 2 plus C. Dilanjutkan nomor 4. Nah, bagaimana kalau integralnya dari fungsi 2/3 x pangkat 2? Jangan bingung ya, tetap polanya sama. Jadi koefisiennya berarti sekarang berapa? 2/3. Jadi kita parkirkan 2/3 x. Kemudian pangkatnya jadi berapa? Yang tadinya 2 ditambah 1 menjadi 3. Langsung saja ya. Dan pembagi akan sama dengan pangkat yang sudah dijumlahkan, yaitu 3. Sekarang bagaimana menyelesaikan bentuk seperti ini? Gampang ya. Tinggal yang bagian bawah dikalikan saja. Yang di bawah berapa tuh? 3 dengan 3, berarti itu yang dikalikan, sehingga didapatkan 2/3 kali 3 x pangkat 3, sehingga didapatkan 2/9 x pangkat 3 plus C. Oke, untuk contoh soal yang terakhir, nomor 5. Berapa integral dari 12x pangkat 3? Langkah pertamanya apa tadi? Parkirkan ya koefisien dengan variabel, jadi didapat 12x. Kemudian langkah yang kedua, pangkat yang ada dijumlahkan dengan 1. Jadi 3 tambah 1 4 ya. Dan untuk pembaginya sama dengan pangkat yang sudah dijumlahkan, yaitu 4. Sudah, tinggal diselesaikan saja. 12 dibagi 4 hasilnya 3. X pangkat 4 ditambah dengan C. Itulah dua rumus umum dari integral ya. Jadi integral dari fungsi konstanta
hasilnya tinggal menuliskan X saja di belakangnya. Kemudian integral dari fungsi polinom tinggal mengikuti tadi, parkirkan, kemudian jumlahkan pangkat dengan 1 dan dibagi dengan pangkat yang sudah dijumlahkan. Nah, nanti pada kenyataannya soal akan disatukan bentuknya antara kasus pertama dan yang kedua. Contoh seperti nomor 1, integral 5x kuadrat dikurangi 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita tinggal tentukan saja. Yang 5x kuadrat berarti kita pakai yang rumus kasus kedua kan ya. Jadi didapatkan, parkirkan 5x nya, pangkatnya dijumlahkan dengan 1 dari 2 menjadi 3, dan pembagi akan sama dengan pangkat yang sudah dijumlahkan yaitu 3. Sehingga hasilnya adalah 5/3 x pangkat 3. Lanjutkan dengan min 2. Nah, min 2 ini adalah kasus yang pertama ya. Jadi tinggal menuliskan X saja di belakangnya, dan hasil akhir tinggal ditambah C. Lanjut nomor 2, integral dari 3 min X plus 12 X pangkat 2. Sama ya. Jadi yang 3 menjadi 3X kasus pertama, yang min X menjadi min 1/2 X pangkat 2 kasus kedua, dan plus 12 X pangkat 2 menjadi 4X pangkat 3 kasus yang kedua juga, dan selalu ditambahkan dengan plus C. Silakan dipahami dulu 2 soal berikut. Kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan langsung ke guru mata pelajaran ya. Untuk soal nomor 3 agak sedikit variatif. Berapa integral dari 2x dalam kurung x kuadrat min 2? Nah, bentuk soal seperti ini tidak bisa langsung diintegralkan. Kalian harus memfaktorkan terlebih dahulu. Jadi 2x dikalikan x kuadrat dan 2x dikalikan min 2, sehingga didapatkan 2x pangkat 3 min 4x. Nah, inilah yang diintegralkan. Yang 2x pangkat 3 diintegralkan, didapatkan berapa? Ya, 2/4 x pangkat 4, dan min 4x diintegralkan, didapatkan min 2x pangkat 2, dan selalu berakhir dengan plus C. Jadi pada intinya, untuk integral yang fungsinya menggunakan tanda kurung, maka tidak bisa langsung diintegralkan, tapi harus dibuka dulu kurungnya dengan menggunakan sifat distributif. Kalau lupa bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu turunan fungsi. Oke, satu nomor lagi sebagai contohnya, kita masih menggunakan sifat distributif ya, dengan 2 kurung. Misalkan nomor 4 diberikan soal seperti ini. Dengan operasi distributif didapatkan hasil x pangkat 3 plus x kuadrat min 2x min 2. Hasil inilah yang akan kita integralkan. Kita mulai integralkan dari yang paling kiri, yaitu x pangkat 3. Didapatkan hasil 1/4 x pangkat 4. Dilanjutkan x pangkat 2 diintegralkan, didapatkan hasil 1/3 x pangkat 3. Dan berikutnya yaitu min 2x, diintegralkan, kita dapatkan min x pangkat 2. Karena 2 dibagi 2 adalah 1. Dan terakhir min 2 diintegralkan, didapat min 2x, dan selalu diakhiri dengan plus C. Nah, itulah bagaimana cara menggunakan operasi integral yang merupakan kebalikan dari turunan. Sebagai evaluasi pembelajaran kita kali ini, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini.
Demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai materi integral. Kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya, yaitu integral tentu. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.